Nah ini bisa diobatin pakai ini nih, daun sambung atau daun sembung. Sekarang kita mengenal daun sirsak. Attack on Titan. Ya kita nyebar yuk, kita nyari putri malu guys. Ini ada masih, ini juga masih ada stoknya, aman. Ini mah nggak perlu kalau buat ular. Ini ada, ini nih yang langka nih. Udah roll? Udah, oke. Halo, assalamualaikum teman-teman, salam lestari, salam konservasi. Hari ini di Black House kita lagi ngecekin ini stok herbal kita teman-teman ya. Ini herbal-herbalan kering yang saya dapat dari berbagai daerah. Ini akar-akaran hutan ya. Ini ada yang dari Sumatera, ini ada yang dari Kalimantan. Kalau ini daun kelor kering ya. Ini daun benalu sih sebenarnya teman-teman itu. Jadi ini benalu cuy, benalu pohon hutan. Ini dari suku Dayak di sana. Gue juga nggak tahu nih namanya apa. Intinya ini bisa buat stamina, jadi ngedongkrak stamina supaya lebih sehat. Jadi ketika ngedrop dikasih rebusan daun ini, tapi nanti jumlahnya ada aturannya. Gue udah dikasih tahu. Jadi nggak sebanyak ini kita kasih. Jadi ini buat ramuan-ramuan untuk korban gigitan ular. Karena kalau misalkan kena gigit ular itu biasanya korban itu suka ini teman-teman, suka pada ngedrop. Gejalanya banyak, mulai dari mual, muntah, kemudian sarafnya rusak kayak gitu-gitu. Kemudian bisa sampai gagal napas. Yang paling parah gagal napas itu? Yang paling parah gagal napas. Tapi kan posisinya ada banyak herbal yang bisa kita gunakan. Kenapa dengan herbal? Karena herbal ini aman. Jadi nggak ada efek samping yang kayak gimana gitu loh hitungannya. Jadi ada yang buat memang pernapasannya supaya longsong. Ada obatnya. Kita juga harus cari karena lagi kosong buat stoknya. Nah kalau kayak daun kelor yang kering ini kan faktanya nutrisinya kelor ini baik sekali untuk manusia. Jadi kalau misalkan basah itu sama kering, nutrisinya itu lebih banyak kering gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, imun, hingga sampai nutrisi. Jadi proteinnya, kandungan protein si daun kelor kering ini itu lebih banyak daripada telur bro. Serius. Jadi orang yang terkena gigitan ular itu membutuhkan asupan protein yang tinggi. Jadi godokan daun kelor atau memakan makanan kelor ini itu baik untuk kesehatan mereka. Ini jadi jatuhnya pengobatan tradisional. Tradisional lah gitu, karena kita menggunakan obat-obatan yang berasal dari alam kayak gitu. Nah ini bawang tunggal, bawang lanang disebutnya ya. Ini tuh bawang yang bagus buat kesehatan. Kalau misalkan lu punya diare, terus punya demam, mah juga. Oh ini bisa buat mah apa Panji? Bisa dong no. Nih, jadi ini beda sama bawang merah biasa. Kalau ini memang bawang herbal. Jadi ini bisa untuk kesehatan. Kita kupas kayak gini doang caranya. Terus bisa dimakan mentah. Rasanya sedikit kayak rasa tanah. Cuma nggak bau. Nih, Nino kalau misalkan baru makan nggak usah banyak-banyak, 1 siung aja, tapi yang sebesar ini, yang kecil. Nih.
Untuk bawang merah laki nih. Ya, bawang merah lakinya, bawang lanang disebutnya. Lo tahu, Mas? Tahu. Kan saya kan biasa masak sih. Tapi ini bukan bumbu masak soalnya. Bukan. Ini emang herbal. Ini bisa didapetin di mana Kak Panji? Dia tumbuhnya tuh gimana Kak Panji? Kalau ini banyak ditanam sih, No. Karena ini kan tumbuhan herbal. Nah, kalau kelor ini juga sekarang udah banyak ditanam. Nah, Ini yang susah. ini yang susah nih. Ini di hutan. Nih. Tadi Om minta Cobain. satu nggak dikasih. Jangan, ini buat stok gua obat soal di rumah. Ini cari dong. Enak kayak kacang. Enak kayak kacang rasanya, kayak tanah, ada Enak, tanahnya. Nah, sekarang itu gua ini harus nyari obat. Buat? Karena kan banyak banget kasus gigitan nih akhir-akhir ini. Nah, Stok, iya tuh. stok herbal gue habis. Gua mau nanya nih sebelum kita ngomongin stok herbal tuh, kenapa kalau di bulan Desember itu banyak yang kegigit tuh? Karena posisinya ular itu pada keluar dari sarang. Ya, yang kecil-kecil itu baru netes dari telurnya. Nah, yang gede-gede itu mereka sarangnya ada yang kerendam air, ada apa, jadi mereka keluar dari sarang karena tikus juga mulai keluar kan. Oh, kehujanan. Iya, itu udah siklus alam, bro. Siklus alamnya akhirnya banyak banget petani juga yang mulai menggarap tanah, menggarap sawahnya, menggarap lahan-lahan pertaniannya. Nah, itulah yang membuat akhirnya konflik antara manusia sama hewan itu sering terjadi di awal musim penghujan seperti ini, di bulan akhir tahun ini, gitu di Desember. Nah, kalau untuk petani Ji, pencegahannya gimana yang bagus Ji? Pakai sepatu, Sepatu bot. berarti pakai kalau safety, lagi ini. iya, pakai sepatu bot, pakai sarung tangan, gitu, kayak gitu. Nah, ini juga pengaplikasiannya nggak sembarangan kita bisa asal kasih, ada caranya. Gue juga belajar gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gue beli begini-begini, atau gue cari ujuk-ujuk gue campur-campur gitu, gue kasih ya kagak lah. Ini ada pengalamannya, ada orang yang ngajarinya juga gimana cara ngeraciknya, apanya segala macamnya. Cuma kita aplikasikan untuk gue sendiri sama teman-teman di BH, alhamdulillah gitu loh, selama bertahun-tahun kita alhamdulillah nggak banyak menggunakan obat medis, jadi menggunakan ini sembuhnya gitu. Ada juga obat medisnya, cuma kita nggak sampai pakai serum. Jadi dengan pengaplikasian herbal-herbal ini, tapi yang emang tepat untuk misalkan gigitan gibuk, beda herbalnya. Gigitan kobra, beda herbalnya. Gigitan weling, welang, beda lagi herbalnya. Dan cara untuk pengobatannya pun ada. Ada yang mungkin dipakai teknik-teknik yang dikembangin sama Ray dan teman-teman tuh, Mbak Lid, etnoserpentologi. Itu bisa diaplikasiin. Dicelupin air panas? Ada. Bisa? Ya, itu tekniknya Om Heru, bisa. Jadi semua teknik kita kolaborasikan dan kita aplikasikan ke korban. Alhamdulillah 90% selamat. 10%-nya itu meninggal karena nggak ditangani sama kita. Ya mohon maaf ya gitu. Tapi alhamdulillah 90% itu selamat dan ada dokumentasi dari korban-korbannya yang udah sembuh. Kayak gitu. Nah, ini gue hari ini itu mau ke kebun, ke sawah. Ada beberapa item yang harus gua cari. Ini kan daun kelor. Nah, pohon kelor yang masih muda sih gua ada. Gua butuh akarnya. Cuma akar kelor yang muda ini kurang bagus. Jadi gua butuh kelor yang udah tua. Nah, sama putat juga gua butuh akarnya juga, akar putat. Putri malu. Putat, pohon putat. Apa itu? Ada, nanti kita lihat ya di sini ada. Itu kita butuh akarnya. Nah, putri malu juga kita butuh akarnya. Oh, pakai juga putri malu. Iya, itu anti invasi ya sama peradangan. Itu bagus kalau misalkan orang kena gigit ular kan bengkak. Nah, untuk bisa membuat penyembuhan untuk peradangannya itu pakai akar putri malu. Oh, gitu. Iya, jadi faktanya akar-akaran ini juga memang ada khasiat-khasiatnya gitu. Sesuai penelitian udah diteliti gitu. Ada banyak kayak kelor akarnya juga itu bagus gitu. Dan berdasarkan pengalaman pribadi ya. Penelitian. Kalau Iya. akar-akar yang itu sih penelitian orang-orang herbal. Jadi kita aplikasikan dengan bahan yang memang aman untuk digunakan. Jadi nggak asal pohon apa gitu-gitu pakai buat kita kasihin kira-kira, ya nggak begitu bos. Ngobatin orang kena gigit ular dikira-kira ya celaka nanti orangnya, kasihan kayak gitu. Nah, sekarang hari ini Dino sama Mas Putra mau ikut nggak nih? Gue mau nyari bahan herbal nih, belum hujan. Ayo dong. Iya. Ikut nih, guys. Yuk, teman-teman mau ikut ya, biar teman-teman juga tahu ya. Cuma nanti gimana kita bisa dapat enggaknya, mudah-mudahan tuh pohon nggak ditebang orang, soalnya kan pohon-pohon begitu kadang-kadang kan dianggap hama. Iya, oke, tetap di Panji Petualang TV. Putra Fajar 88 Dan aku Nino Turtle King. Jangan lupa di subscribe channel mereka biar makin semangat kontennya. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita
nyari yang di hutan, tanaman herbalnya. Saya mau kenalin nih. Nih, tanaman yang herbal juga yang satu ini nih. Yuk kita kesini yuk. Kita reviewnya di sini. Nah, ini daun dewa atau daun sambung nyawa. Ini kemarin di Jambi saya dikasih Ko Andre ya. Sama Mas Putra ngambilnya nih. Ini dari Sumatera saya dapat. Cuma kalau ini sebenarnya katanya sih tumbuhan asli Indonesia. Nah, ini manfaatnya banyak Mas Put. Apa itu? Ini bisa untuk diare, bisa untuk peradangan, banyak. Nih diantaranya ntar ada catatannya di sini nih tentang manfaat daun dewa. Nah ini bisa diaplikasiin untuk ngobatin korban gigitan ular. Bisa buat nyembuhin lukanya, bisa buat ngobatin luka yang dari dalamnya juga bisa. Jadi cara kita konsumsinya itu mudah. Jadi kita tinggal ambil, petik daun yang agak tuanya, itu 7 lembar aja. Ya, ini 7 lembar dan ini nggak susah cara konsumsinya. Jadi mudah. Dan ini bukan dipetik hikmahnya guys ya. 3, 4, 5, Petik daunnya. 7 ya. Ini udah ada 7. Ini kita cuci. Nah, kita cuci bersih. Nah, daun ini kalau di Indonesia itu sama masyarakat sebenarnya biasa digunakan sebagai lalapan. Oh, daun lalap. Daun lalap. Jadi selain enak buat jadi lalap, dia punya khasiat. Dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit. Nah, biasanya semakin banyak dimakan kan namanya lalap ya, semakin enak. Nah, saya selain enak, dia juga punya khasiat. Nah, itu lebih bagus ya. Ini kita makan bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nggak ada bau juga, nggak ada apa. Ya lalapan. Nah, ini coba ya, Mas Putra, saya kasih 2 lembar. Nino 2 lembar untuk nyobain rasanya. Ini bagus nih. Jadi Ini ada getahnya nggak deh? nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Nino. Nah, ini bisa langsung dimakan. Nah, ini belum saya. Udah, bismillah, belum 5 menit. Gimana rasanya? Enak. Kayak apa, no? Pernah nyobain Kayak apa nggak? ya? Kayak lobak, Iya. kayak daun sawi. Oh. Ya. Jadi ciri-cirinya itu daunnya mirip-mirip daun sembung. Ya makan buah. Jadi daunnya Ah, itu iya, ya, makan kayak buah. makan buah, bangkuang. Daunnya itu mirip-mirip kayak daun sembung, bentuknya kayak gini, teman-teman, ada bulu-bulu halusnya. Nih, tuh, seperti ini. Nah, ini biasanya suka jadi pagar-pageran, pohon-pohon di pinggir-pinggir depan rumah kalau di kampung tuh. Cuma kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu bahwa daun ini punya sejuta manfaat gitu. Nah, ini modelnya kayak gini nih, tuh. Batangnya warnanya merah kehijauan. Nah, dan ini biasanya pakai lalap. Kalau campur sambal kita makan pakai nasi, enak Enak ya? banget. Itu biarpun pakai sambal ada khasiatnya juga tetap. Oh iya iyalah. Nggak menghilangkan Enggak. esensinya. Ini bisa dikeringin, direbus jadi teh juga bisa. Tapi kebanyakan kalau untuk di Indonesia itu cara tradisional buat manfaatin daun ini ya itu untuk dijadiin lalap. Kayak gitu. Mirip-mirip bentuknya kayak daun sembung, cuma daun sembung tuh gede dan agak bau. Kalau ini tuh dia kecil dan nggak berbau. Rasanya juga enak. Kalau daun sembung itu ngolahnya harus direbus atau dikeringin, kayak gitu. Sama, dia juga bisa ngobatin peradangan. Jadi kalau misalkan lu bengkak kena gigit ular, fasenya fase lokal masih belum sistemik, jadi itu bisa mengurangi peradangan sama nyerinya itu pakai ini, makan ini. Cuma ya gitu, efeknya kalau misalkan nggak dipaduin sama yang lain, sama herbal yang lain itu lambat. Tapi kalau Antibiotiknya lah ya. Bukan, ada lagi. Ada lagi. Kalau ini buat peradangannya kayak Peradangannya gitu. gitu. Manfaatnya banyak. Ada lagi yang khusus buat kayak gitunya. Ada lagi ya. Kalau antibiotik ya obat medis, Bro. Kalau ini banyak dia tuh aman. Yuk kita jalan lagi, kita cari lagi. Ya udah. Kita hari ini kita belajar sama-sama ya, bareng Alek Rizky juga. Kita mengenal tumbuhan-tumbuhan herbal yang ada di sekitar kita. Yang manfaatnya sebetulnya banyak banget, itu bisa bahkan untuk ngobatin penyakit lain selain penyakit darurat seperti gigitan ular. Cuma kadang-kadang kita nggak ngerti gitu loh fungsi-fungsinya untuk apa aja. Nih, di sini ada nih, yang nggak usah jauh dulu. Ini ada daun katuk. Ini buat nambahin air susu ibu kalau misalkan habis lahirin, kalau air susunya kurang, nih bisa makan ini. Ini daun katuk. Ini udah jarang ditemuin. Nah, ini daun bunga talang. Ini daun bunga talang, ya. Ini bunga talang juga bagus buat diabetes nih. Tuh, bunga talang.
Nah, coba kalau yang ini buat gatel nih. Gua lupa namanya apa. Ntar ya, kita tanyain ke yang punya tuh, ada Abah. Bah, iya tuh daun naon sih, Bah? Jang atelnya. Tareba ya? Tareba. Tah, iya mah jang gatel. Ini buat gatel nih. Tapi iya mah tuh bisa dimakannya, Bah. Caranya di gini. Terus kalau misalkan kita gatel, bisa gua lagi gatel di hidung. Ini dikesiniin aja nih. Ini dia nih. Nih, ini disebutnya buah betadin kalau di sini. Bukannya ini ya tuh, dia ada kayak tuh merah. Nah, ini juga obat buat luka nih. Gitu sama. Ini biasanya kalau warga di sini kenapa sampai sepuh mereka masih sehat, masih kuat beraktivitas, bahkan sampai berladang apa juga mereka nggak gampang lemes, no. Itu mereka tahu ramuan-ramuan yang biasanya mereka jadiin godokan, mereka minum pagi sampai sore. Alhamdulillah penyakit-penyakit itu nggak sampai untuk ngebahayain orang-orang di sini karena mereka masih manfaatin herbal-herbal yang ada di sekitar sini. Nah, kita kenalin daun klorofil sama daun sembung ya, teman-teman. Yuk, kita ke sini. Ini kita udah ada di pinggiran kebun di dekat rumah. Jadi di sini udah kelihatan tuh ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhan herbal yang bisa kita manfaatin. Ada jarak, itu bisa buat obat panas anak kalau misalkan dia demam tinggi. Ini juga ada tumbuhan kunci, disebutnya pohonnya mirip-mirip pohon kunyit tapi dia bukan kunyit. Nah, ini klorofil yang tadi saya mau ambil, teman-teman. Ini salah satu daun ajaib, herbal ajaib dari Indonesia. Ini fungsinya ini luar biasa. Jadi ini bisa kalau direbus, dijadiin teh, diminum pagi sama sore. Orang sini tuh biasa percaya, katanya ini bisa memiliki khasiat untuk menghambat penuaan dini. Jadi regenerasi sel. Udah gitu juga ini bagus untuk anti luka. Nih, Rek, masukin kantong. Sok kantongnya buka. Masukin. Nah. Oke. Dah, kita cari daun sembung. Yuk. Nah, sekarang kita mengenal daun sirsak. Daun sirsak nih, coy. Iya. Nih, lu dari tadi kan ngomongin kanker mulu. Nih, biasanya kalau buat obat kanker itu ini, akar sama daunnya. Jadi, kalau di sini cara kita ngolahnya, biar bisa dipakai buat obat, balik lagi ke tadi. Prinsip 7 lembar. Ambil yang tuanya kayak begini nih, jangan yang muda. Ini yang muda lu kan. Yuk, kita jalan lagi jadi daun sembung. Kena neurotoksik itu kan paru-parunya akan ngecil. Sesek. Oh, ini kecil gitu ya? Ya, ngecil, ngepres gitu, makanya sesak napas kan. Nah, ini bisa diobatin pakai ini nih. Biar dia longsong napasnya. Jadi bisa direbus, nanti dicampur sama herbal lain. Ada catatan buat ngaplikasiin herbalnya gue punya di rumah. Jadi nanti kita bisa bikin obatnya pakai ini. Nggak usah terlalu banyak, kita ambil yang bagus-bagusnya aja. Bentuknya mirip-mirip tembakau, tapi ini daun sembung, guys. Daun sambung atau daun sembung. Nggak usah jauh-jauh, di sini juga ada. Apa ini Kak Panji? Oke. Ini namanya balakacida. Nah, ini tumbuhan paling fenomenal kalau untuk di Jawa Barat. Ini banyak banget dipakai buat ngobatin luka. Kalau misalkan di kampung ya. Nih, ini sama yang diambil tuh daun yang tuanya aja. Ayo Mas, ayo Nino, kita panen. Nggak usah dipetik semua karena biasanya ada masyarakat yang manfaatin lagi. Kalau di sini tuh ini apa daun-daun obat kayak gini tuh udah lumrah ya. Jadi tinggal kita jangan rabut kayak gitu. Gitu. Gede-gede ya. Taruh aja sini, nanti kita pisah bilahnya di sana di rumah. Ini daun balakacida ini bisa buat ditumbuk, nanti diolesin ke luka. Atau dikunyah, diteplokin, cuma kan nggak steril, mendingan ditumbuk. Jadi nanti kita jadiin ramuan balurnya gitu. Gitu guys. Dah, taruh. Yuk kita jalan lagi. Udah dapat balakacidanya, kita cari akar putri malu sekarang.
Ya itu. Ya. Nah itu mana ada golok nggak Ki? Kita butuh akarnya Ki. Nah putri malu ini yang kita butuhin banget. Terus ini juga bisa untuk melemahkan bisa ular. Oh. Iya serius. Jadi akarnya ini yang kita ambil. Ayo diambil Ki. Mana akarnya Ki? Oh, bukan daunnya. Ya sok. Itu pakai golok diambil. Bukan daunnya tapi akarnya. Dia ini obat dalam yang bagus banget. Nah itu untuk apa gigitan ular. Ini banyak saya gunakan, salah satunya ini tumbuhannya. Banyak, tapi kadang-kadang orang males cari tahu tentang manfaat si putri malu ini. Tapi yang saya butuhin dari ini ya anti kejangnya itu, karena orang kena gigit ular kan biasanya kan kejang. Kayak step gitu ya. Kayak step. Terus dia juga cepat kalau misalkan direbus, digodok, dikeringin, direbus, digodok, terus dijadiin apa namanya minumnya itu buat diminum 1 gelas. Jadi ada caranya juga nanti ngegodoknya gitu. Itu bisa buat ngurangin juga luka di dalam, karena kan ular ini kalau misalkan udah sistemik bisanya itu kan ngerusak hati, ngerusak lambung, ngerusak paru. Nah ini buat ngobatin itunya, kerusakan itunya iya, dengan menggunakan akar putri malu ini. Nah ini manfaat lebihnya bisa kalian baca di sini teman-teman. Tanahnya dibuangin. Iya nanti kita cuci bisa dipotong aja segini Ki, jadi biar nggak ngabisin tempat banyak. Kita butuh akarnya tok soalnya, batangnya mah enggak. Udah dapat, cukup lah ya. Ini yang terakhir nih. Yuk kita kesana yuk Mas, kita istirahat dulu tuh di depan situ yuk. Yuk. Ada saung. Yuk guys. Nah itu Taiwan. Mana? Tuh di sana tuh. Sawah, Ji. Hah? Sawah. Taiwan, orang sini taunya Taiwan itu. Mana ya nggak ada orang lagi ya, kadang-kadang ya, biasanya ada orang. Mau ke Taiwan? Lewatnya apa mana? Lu mana Taiwan? Taiwan mah itu kebun. Iya itu, yang kelihatan dari sini. Ya. Dia nggak percaya itu Taiwan. Ya, itu Taiwan. Itu Indonesia, Pak. Mana Neng kita Neng? Taiwan. Taiwan Indonesia. Teh jangan gebokin saya loh, Ya. Teh. Iya bener. Yuk udah. Lintas negara gitu. Iya, ada portal gaib di situ. Langsung ke Taiwan. Langsung ke Taiwan. Wah, ini nggak beres. Ya udah, makasih ya. Yuk jalan kita ke Taiwan. Nggak percaya dia. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, ini kita mampir dulu ke saungnya Bah Mis, petani di sini teman-teman. Ini masih keluarga saya juga. Bah, si Putra nggak percaya Bah kalau itu depan Taiwan. Iya, Taiwan. Itu Taiwan. Jadi di sini ada portal gaib. Sawah itu tuh portalnya. Jadi nggak usah naik pesawat dulu jauh. Kita nyebrang ke situ udah jalan sampai Taiwan. Aduh. Anjir kejedot nih. Itu namanya tanah Taiwan. Iya. Jadi kita ke sana itu masih Indonesia. Tapi yang punyanya orang Taiwan. Lo ngomong dari tadi yang punya orang Taiwan, disebutnya tanah Taiwan. Enggak pakai tanah Taiwan, tapi memang Taiwan, daerah Taiwan namanya. Oh, ya Allah ya. Ya iya, orang sini taunya semuanya itu Taiwan. Itu punya orang Taiwan. Orang Taiwan gitu. Nah, sekarang kita istirahat dulu di sini. Ini masih baru azan asar soalnya barusan. Bah, numpang ya panjinya. Kita sambil nunggu Pulang ya, asar. Jang, ayo Hah? turun, Jang. Mana, Bah? Tuh, Jang. Gitu, Jang. Wah, yang bener. Buset, iya bener. Ya, Apaan? Ular. Ular gibuk. ibunya. Itu Venom nggak? Venom lah ini baru bisa mematikan. Coba pinjam kameranya. Ini kan ada sticknya nih, kita deketin ya. Biar kelihatan lebih dekat. Nih kalau siang dia tidur, kalau malam dia keluar. Ini Bah Mis lagi mau ngambil kayu nemu. Nih ularnya di sini teman-teman. Ular beneran? Iya. Oh shit, tuh matok. Masa? Nih, ini ularnya nih. Nih, ish. Nih. Bang Todi megang kameranya geter-geter. Tuh. Gibuk bener. Dia kamuflase. Kamarnya Bapak mokrok yang kobra. Di mana, Bah? Tadi sawah. Kobra. Kobra eta gede. Nya, agung lah. Tasal deui we. Kobra ya, di dieu. Heeh. Dia gibuk ayeuna. Ayeuna dibug.
Ayo kita ini. Dibuli Taiwan kobrana eta mah. Coba kita lihat dulu ya. Coba bahnya urang copot bah, bisi paur bisi macoknya. Nah, teman-teman nih lihat. Ini kalau misalkan selewat ngelihatnya susah no, tuh lihat no. Dia itu ular yang pinter banget kamuflase. Ini loh. Ini bro, nih, geringkal dia di sini nih. Nih tuh. Nih. Ini nih. Warnanya mirip banget warna tanah sama kayu kering. Jadi makanya disebutnya ular tanah atau ranjau darat ya. Ular viper tanah atau kalau selasma rhodostoma, Malayan pit viper. Ini ular yang banyak banget gigit orang di daerah Pulau Jawa ya teman-teman nih. Karena tuh dia itu begini nih, kalau misalkan posisinya orang ngambil apa dia nggak ketahuan, nggak kelihatan, tahu-tahu cepet gitu loh gigit. Nih. Jadi ular gibuk atau kalau selasma rhodostoma, sejatinya mereka adalah golongan viper tanah teman-teman, dan merupakan jenis ular viper yang memiliki bisa mematikan. Mereka biasanya menggigit karena tidak terlihat. Jadi lihat tuh, jadi ketika dia ada di habitatnya seperti ini ya, seperti ini, dia itu pasif, kurang peka terhadap gerakan. Jadi jangan terlalu deket no, bahaya no. Nah ini teman-teman lihat, kalau diangkat dia baru kelihatan, tapi kalau di tanah tuh kesamar. Makanya orang nggak tahu, kadang-kadang dia tuh nyempil gitu ya di dalam-dalam begini, tiba-tiba ngambil kayu cepret dia gigit gitu loh, nggak tahu-tahu dia tiba-tiba gigit. Nah masalahnya ular gibuk ini punya taring selenoglipa yang panjang dan juga gerakannya patah-patah. Jadi ini bahaya kalau misalkan tetap di sini, kita harus rescue teman-teman. Like ada kantongan nggak Rizky di atasmu, bawa karung nggak? Coba kalau bawa karung kita karung nggak, cuman kita sediain ya kantong reptil lah. Iya, kantong reptil boleh deh. Nah ini cara masukinnya, ada cara rescue-nya, itu nggak harus pakai tangan ya teman-teman, karena mereka jenis Malayan pit viper itu punya apa namanya, sensor pit di sini di ujung mulutnya. Nah itu Jamber-jamber gitu ya? iya, makanya ini kita ada caranya mas. Ini caranya kita pakai kantong yang warna gelap, kita arahin dia supaya masuk aja. Tuh, dia akan nyangka kantong ini lobang. Oke. Masuk. Oke, ini. Sokin. Nah itu kantongnya digigit sama dia. Nih, kita taruh. Kita dorong. Nah, masukkan. Nah, kenapa dia mau masuk ya? Bukannya saya bisa nyuruh ular ini biar masuk kantong terus dia masuk, bukan. Tapi karena ular ini adalah jenis ular yang aktifnya itu di malam hari, mereka akan mencari tempat gelap untuk sembunyi. Jadi ketika udah kepergok sama manusia, mereka tahu. Jadi mereka akan cari tempat gelap. Ketika kita kasih kantongan gelap kayak gini, dia akan langsung masuk dan sembunyi. Nah, iya, kita nggak bisa pegang dari sini. Karena kalau misalkan dia ngerasa dipegang tangan, dia tahu antara tangan sama kayu. Jadi ini bisa dia balik gigit kita dan tembus karena si taringnya itu panjang. Jadi caranya ini kita pastiin sudah tidak ada lagi anggota tubuhnya di sini. Nah ini kita taruh gini. Nah ini kita tarik. Ini safety-nya, ya kita tarik. Nah si ular kan udah ada di sini. Nah ini kita tarik. Tuh. Jadi kita bisa rescue tanpa harus kita memegangnya atau terkena gigitannya. Jadi kita bisa menggunakan teknik yang mudah ini untuk merescue ular. Ya ini buat teman-teman reptiler juga dimanapun bisa pakai teknik ini. Yang penting kita jangan pegang di sini, ularnya ada di sini, dan kepala gibuk itu jangan ada di bawah, dia ke atas terus. Nah itu edukasinya ya guys. Bisa mati juga orang Ji? Bisa. Bisa dia? Bisa, kalau nggak mati pun dikrosip. Korban gigitannya kayak korban gigitan yang mau kita jenguk nanti, itu alhamdulillah fase kritisnya sudah lewat, tapi luka bakarnya itu yang sekarang harus diobati. Ini kita buka, tarik. Hati-hati ya Ki, kalau mau ngambil ini. Oke. Kita taruh di sini guys. Oke. Nah.
Nih, Mas Putra. Jadi kan misi kita hari ini itu kita mau ngambil akar kelor yang pohonnya tua. Ini guys, kita ambil akarnya guys. Nah ini kan pohonnya, lihat nih, pohonnya tua. Nah ini Ki, ada Ki. Bentar, foto buka. Maaf gua. Gede akarnya. Nah ini akar. Nah akar yang gedenya itu juga kita butuh Ki. Gali lagi aja ke sini sedikit. Akar gingseng. Iya kayak akar gingseng, tapi itu akar kelor. Nah itu akar yang udah jadi beti kayak gitu yang Wangi bagus. ya? Iyalah, obat itu. Obat Obat. teman-teman. Obat baik itu untuk tubuh baik. Nah dapat tuh Om Rizky tuh. Nah, nih. Nah ini dia. Makasih ya Ki. Oke, siap. Nah ini Mas Putra. Nah wangi. Iya wanginya kayak wangi singkong. Ini namanya beti kelor. Nih. Wangi Om Putra. Kan jahe. Ya. Jadi ini selain ada obatnya juga di dalam sini ada nutrisinya banyak. Jadi buat pelengkap akar-akar yang udah kita simpan di rumah yang dari Kalimantan sama Sumatera tadi. Tambahannya adalah kelor ini. Nanti kita tinggal bikin godokan di rumah, kita ademin, kita dinginin, kita taruh ke botol. Dosisnya itu cuma 3 hari kadaluarsanya karena kita nggak pakai pengawet. Oh. Iya, jadi 3 hari harus habis. Kita simpan nanti di botol. Kita kasih ke orang yang sakitnya, ya gitu. Misalkan gigit ular, ularnya apa, ntar kita racik, gitu. Kita racik, kita kasihin. Ini diminum nanti dosisnya sehari 2 kali, pagi sama mau tidur kayak gitu. Itu beda ular. Oke teman-teman, mungkin untuk episode pencarian tanaman herbal ini berakhir sampai sini dulu. Nanti untuk video berikutnya, part 2-nya nanti kita bakal jenguk teman kita yang kena gigit ular juga ya, kakinya udah mungkin lumayan parah, mungkin udah parah malah, udah melewati masa kritis tapi ya. Nanti kita juga bakal kasih hadiah buat dia biar dia tambah semangat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan ya pokoknya doain lah teman kita ini sembuh, dan bagi kalian yang tergigit sama ular jangan sampai telat ditangani karena bisa pindah dimensi. Dan see you di next video. Bye.